Di antara karunia Allah Azza wa Jal kepada hambanya adalah ketika Dia yang maha berkuasa menciptakan waktu-waktu ketaatan di mana pahala dilipat gandakan di dalamnya, sehingga kaum muslimin berlomba-lomba dalam beramal saleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Rabb yang maha penyayang. Dan di antara waktu ketaatan tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana Allah Azza wa Jal telah meletakkan di dalamnya anugerah dan kemuliaan bagi para hambanya yang bertakwa. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berkumpullah hari-hari besar dalam Islam seperti hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari raya kurban. Bahkan betapa agungnya hari-hari tersebut sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut namanya di dalam Al-Qur'an. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkabarkan bahwa hari-hari itu adalah hari dunia yang paling baik. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari dunia adalah 10 hari pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimaksud dalam hadis adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala juga pernah menuturkan bahwa dahulu para ulama salaf sangat mengagungkan 10 hari. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara kita menyambut hari-hari mulia ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Azza wa Jal kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, tidak jugakah dengan jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Amal saleh yang dimaksud dalam hadis di atas bersifat umum, mencakup berbagai macam ibadah dan ketaatan, seperti puasa, salat, ibadah haji, berzikir, bertakbir, yang semuanya dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Termasuk juga diantaranya membaca Al-Quran dan berinfak pada setiap jalan kebaikan dan lain sebagainya. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada hari-hari mulia ini adalah berpuasa, kecuali pada hari ke-10-nya. Telah diberitakan dari sebagian istri Nabi SAW, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Terlebih khusus puasa pada hari Arafah yang dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun penuh. Demikian juga berzikir kepada Allah Azza wa Jal dan mengagungkannya dengan bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan-hewan kurban. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Hari-hari dalam ayat di atas maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara yang ditekankan juga adalah menunaikan ibadah haji. Dan ini merupakan ibadah yang paling agung yang dikerjakan dalam hari-hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tiada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih. Dan di antara yang ditekankan juga berkurban. Oleh sebab itu, barang siapa yang hendak berkurban, maka dia harus menahan diri dari memotong rambut dan kukunya berawal dari masuknya hari pertama bulan Dzulhijjah
sampai ia menyembelih hewan kurbannya.